Peristiwa Perjanjian Lama tidak hanya menuturkan sejarah kosong nenek moyang kita tanpa punya nilai apa-apa. Dalam seri Kristosentris, kita akan terus membahas sosok dan peristiwa Perjanjian Lama yang kesemuanya mempolakan, menjanjikan, dan menghadirkan Kristus di dalamnya. Kristus adalah esensi dari seluruh isi Alkitab dan kehidupan umat manusia. Dalam episode Yekonya tak boleh mati, kali ini kita akan menggali alasan utama mengapa bangsa Yahudi gagal dibinasakan dan dipunahkan oleh Haman pada zaman Raja Ahasveros. Selalu menarik untuk mengikuti cerita kitab Ester. Saat Raja Ahasveros bersemayam di tahta kerajaan Benteng Susan, dia mengadakan perjamuan bagi pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah selama 180 hari penuh. Ratu Wasti juga mengadakan perjamuan bagi semua perempuan pada waktu yang bersamaan. Lalu baginda raja bertitah kepada ketujuh sida-sidanya supaya membawa Ratu Wasti agar memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan para pembesar. Namun titah raja ditolak oleh Ratu Wasti. Raja menjadi geram dan murkanya berapi-api. Lalu menitahkan dalam undang-undang Persia dan Media bahwa Ratu Wasti dilarang menghadap raja selamanya dan akan dicari ratu baru pengganti dirinya. Maka tersiarlah titah raja yang berniat mencari pengganti Ratu Wasti. Banyak gadis dan anak dara yang elok rupanya dikumpulkan di Benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, buat dipilih salah satu untuk menjadi ratu yang baru. Di antara mereka terdapatlah Ester yang elok perawakannya dan cantik parasnya, yang diambil dari asuhan Mordekai, ayah angkat yang sekaligus sepupunya. Setelah 12 bulan masa audiensi dan pemilihan, Ester beroleh kasih sayang baginda lebih dari semua perempuan lain. Dan baginda mengenakan mahkota kerajaan ke kepala Ester menggantikan Ratu Wasti. Suatu saat Mordekai mendengar rencana rahasia pembunuhan raja oleh Bigtan dan Teresh. Lalu Mordekai membocorkan rahasia itu kepada Ester agar diberitahukan kepada raja. Dan kedua orang itu disulakan pada tiang. Kisah berlanjut saat semua orang berlutut dan sujud kepada Haman kecuali Mordekai. Ditegur berhari-hari, Mordekai tetap bergeming dan tidak berlutut dan sujud kepada Haman. Dengan hati panas, Haman membujuk raja untuk memunahkan seluruh orang Yahudi sebagai pembalasan kepada Mordekai. Maka raja mencabut cincin meterai dari jarinya dan menyerahkan kepada Haman, seteru orang Yahudi itu. Cincin itu lalu digunakan Haman untuk memeteraikan surat yang berisi keputusan untuk memunahkan, membunuh, dan membinasakan semua orang Yahudi dari yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dalam satu hari juga. Sementara raja dan Haman duduk minum-minum, kota Susan menjadi gempar karena titah Raja Ahasveros itu yang membuat perkabungan besar, puasa, dan ratap tangis di antara orang Yahudi. Hatah diutus Ester sebagai penghubungnya kepada Mordekai yang menjelaskan penyebab kegemparan dan meminta Ester untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Mulanya Ester sempat enggan, namun Mordekai mengkritisi Ester agar jangan mentang-mentang ada di dalam istana raja lalu cuek dengan nasib yang sedang mengancam bangsa asal-usulnya itu. Maka Ester memberanikan diri pula menghadap raja dengan resiko dihukum mati.
Dan syukurnya Raja sudi mengulurkan tongkat emasnya, tanda berkenan. Ditanya maksud kedatangannya, Ester minta Raja dan Haman datang menghadiri perjamuan yang diadakannya. Namun saat itu Ester belum sempat mengutarakan maksud yang sebenarnya. Sementara itu Mordekai tetap tidak sudi bangkit dan bergerak menghormati Haman. Atas saran istri dan semua sahabatnya, Haman yang panas hati berencana menyulakan Mordekai pada tiang setinggi 50 hasta. Malam itu juga Raja tidak dapat tidur dan dibacakan kepadanya kitab pencatatan sejarah yang menulis jasa Mordekai yang menguak rencana pembunuhan terhadap Raja. Raja mendapati Mordekai belum dianugerahi apa-apa atas jasanya itu. Lalu Raja meminta pendapat Haman bagaimana harus dilakukan kepada orang yang Raja berkenan menghormatinya. Kepedean Haman memberi saran agar kepada orang itu diberi pakaian, kuda dan mahkota raja sendiri dan diarak mengelilingi lapangan kota. Tepat seperti saran Haman, demikianlah dilakukan kepada Mordekai, namun bukan kepada Haman. Di perjamuan, Ester mengadukan kepada Raja niat busuk Haman untuk memunahkan bangsa Yahudi. Sangat ketakutan, Haman berusaha memohon pengampunan kepada Ester sambil berlutut pada katil tempat sang ratu berbaring, yang mana pemandangan itu makin menambah amarah Raja. Lalu Haman disulakan pada tiang yang dibuatnya sendiri untuk Mordekai. Akhirnya Raja mengaruniakan semua kekayaan Haman kepada Ester dan cincin meterai Haman kepada Mordekai. Dengan cincin itu dicabutlah titah Raja sebelumnya untuk memunahkan bangsa Yahudi. Dan malah titah yang baru mengizinkan orang Yahudi balik menghabisi musuh-musuhnya. Maka kota Susan pun bertempik sorak dan bersukaria karena orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Dalam benteng Susan, orang Yahudi membunuh 500 orang plus 300 orang dan menyulakan ke-10 anak Haman di atas tiang. Di daerah kerajaan, orang Yahudi lain membinasakan 75.000 pembenci mereka. Kemudian Mordekai mengirim surat berisi catatan peristiwa itu kepada semua orang Yahudi di daerah pemerintahan raja. Mordekai dan Ester menetapkan hari raya Purim pada tiap hari ke-14 dan ke-15 bulan Adar untuk memperingati batalnya rencana pemunahan orang Yahudi. Saudaraku, dari 66 kitab dalam Alkitab, keseluruhan dari 60 kitab pasti terkandung kata Tuhan di dalamnya, kecuali 2 kitab, yaitu Kidung Agung dan kitab Ester ini. Karena absennya kata Tuhan, hampir saja kitab Ester tidak diikut sertakan dalam kanonisasi Alkitab. Namun tetap saja kitab Ester dimasukkan selamanya menjadi kitab ke-17 dalam Alkitab karena mengandung signifikansi yang luar biasa meskipun tidak satupun kata Tuhan disebut di dalamnya. Apa sih signifikansi itu? Yuk kita gali bersama dengan membaca Ester 2 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi saat Yerusalem dikalahkan Nebukadnezar, Mordekai ditawan dan diasingkan ke Babel bersama banyak tawanan lain termasuk dengan Yekonya, Raja Yehuda. Nah, siapa sih Yekonya sang Raja Yehuda ini? Kenapa gara-gara dia kitab Ester menjadi sangat signifikan meski nggak mengandung kata Tuhan sama sekali? Dialah Yekonya, salah satu nenek moyang Yesus Kristus.
inilah silsilah Yesus Kristus. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Selaras judul episode ini, Yekonya nggak boleh mati. Jika saat zaman Ester bangsa Yahudi jadi dipunahkan, Yekonya yang Yahudi juga akan ikut mati. Sehingga silsilah Yesus akan terputus. Karena rencana pemunahan bangsa Yahudi itu areanya masif, merentang seluas 127 bangsa dari India sampai Ethiopia. Yekonya tidak mungkin terluput. Sebagai nenek moyang 13 tingkat sebelum Yesus, Yekonya tidak boleh mati. Nama Yekonya dalam bahasa Ibrani dan Yunani berarti Yah will establish atau Allah akan menegakkan. Terhindarnya bangsa Yahudi dari rencana pemunahan oleh Haman diyakini sebagian orang berkat doa puasa Ester selama 3 hari 3 malam penuh. Hingga sekarang, jika orang Kristen memohon sesuatu, mereka berpuasa dengan puasa Ester selama 3 hari 3 malam. Namun entah Ester berpuasa atau tidak, bolehlah juga kita meyakini bahwa peluputan pemusnahan massal bangsa Yahudi di zaman Ester itu adalah karena campur tangan Allah agar keturunan Yesus terjaga. Mordekai pun dengan yakin berkata kepada Ester yang saat itu enggan menolong, "Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain." Ternyata penolong dan pelepas pihak lain itu adalah Tuhan Allah sendiri. Seri Kristosentris menggali sosok Yesus yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, sebagaimana kitab Ester ini yang menjaga keterlanjutan silsilah Kristus agar tidak terputus di Yekonya. Dalam suatu kisah nyata yang very epic atau sangat menakjubkan ini, Allah akan mempertahankan dengan segala cara agar 42 nenek moyang Kristus sejak Abraham itu terjaga hidupnya. Jika tidak, maka rencana besar keselamatan umat manusia di bumi tidak terjadi. Saudara, bagi Anda yang ragu akan pastinya keselamatanmu, renungkan ini. Jika Allah bisa menggagalkan rekayasa Haman hanya untuk menjaga nyawa Yekonya agar Yesus tetap dapat jadi penyelamat umat manusia, termasuk Anda dan saya ini, bagaimana mungkin Allah batal memberikan keselamatan Anda yang telah diperjuangkan sedemikian rupa itu? Syukur kepada Tuhan yang menjaga keselamatan Anda dan saya hingga hari kedatangannya kelak. Memang Raja Yekonya atau yang juga dikenal sebagai Raja Yoyakim sempat dikutuk sehingga kemesiasan Yesus pun seolah-olah terancam. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Namun saudara, sejarah mencatat seluruh kutukan itu tidak ada satupun yang terjadi karena pembalikan keadaan oleh Allah sendiri, yang penjelasannya cukup rumit dan terlalu panjang untuk saya terangkan di sini. Yang terpenting adalah ternyata di Perjanjian Lama, seperti kitab Ester ini, jangan disangka kitab itu tidak menjanjikan Kristus di dalamnya. Kristus Sang Mesias, penyelamatmu dan penyelamatku ada di setiap kitab. Dan Kristuslah pusat kehidupan umat manusia sekarang dan masa datang. Dialah yang saya beritakan di sini, saudara. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maka mulailah memberi porsi lebih banyak kepada sosok Kristus dan karyanya, bukan pada sosok kita, upaya-upaya dan karya-karya kita. Contohnya dalam kitab Ester ini,
bukan ditekankan pada puasa Esternya, namun pada campur tangan Allah untuk memelihara Yekonya, agar garis keturunan Kristus terpelihara, sehingga keselamatan saudara dan saya menjadi niscaya. Bro and sis, mari terus hidup berpusat pada Kristus. Sampai Kristosentris berikutnya.